Oke, kembali lagi bersama di channel Belajar Elektronika dan Matematika bersama R dan R. Oke, karena di video tadi sudah membahas tentang elektronik, sekarang kita bahas matematika. Oke, di sini saya ingin mengingatkan untuk menamatkan buku SPM ini, terutama di pelajaran matematika. Kalian ada yang pernah punya SPM ini? SPM ini dulu saya punya sebelum saya ujian nasional. Kalau sekarang tidak ada ujian nasional di SD. Oke, kita masuk ke bab pertama. Jadi saya akan menamatkan matematika di SPM. Yang bab pertama yaitu urutan bilangan. Oke. Sebelum itu kalian subscribe, like, comment, and share ya. Oke, lebih bagusnya penjelasan kameranya kita turunkan ke bawah seperti itu. Pembahasan yang pertama kita akan belajar tentang lambang dan nilai tepat bilangan. Nah, apa sih lambang dan nilai tepat bilangan gitu? Setiap bilangan terdiri atas satu angka atau lebih yang memiliki nilai berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Jadi lambang nilai tempat bilangan itu ada ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, puluhan, satuan. Nah itu contohnya adalah 222.555. Sini untuk ratusannya 200.000, puluhannya 20.000, ribuannya 2.000, ratusannya 500, puluhan 50, satuannya 5. Jadi dari yang 222.555 itu dijabarkan seperti ini. Oke, saya langsung kasih contoh aja biar lebih enak. Misalkan saya punya 3.525. Oke, kelihatan. Untuk 3 ini puluhan ribu, untuk duanya itu ribuan, jadi ini puluhan, ini ribuan. Untuk 5-nya ini ratusan, dan 2-nya ini puluhan biasa, dan 5-nya ini satuan. Oke, jadi setiap ada materi langsung saya contohkan. Oke, lanjut next. Urutan bilangan, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, sini 00 itu di tengah ya. Terus ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Bilangan positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan bilangan negatifnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Urutan bilangan berikut dari yang terkecil. Sini contohnya 6, min 3, 1, 5, min 6, min 7, dan 4. Gunakan garis bilangan untuk mengurutkan bilangan tersebut. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil dilihat dari sebelah kiri, yaitu min 7, min 6, min 3, 1, 4, 5, 6. Oke, lebih gampangnya lagi saya contohkan. Misalnya di sini saya mempunyai min 5, min 9, 2, 1, min 1, 8. Cari yang paling kecil. Kuncinya adalah semakin besar min, maka semakin kecil. Jadi gak usah pakai penggaris yang panjang-panjang. Min 1, min 2 gak usah. Jadi di sini yang paling kecil yaitu min 9, terus min 5,
min 1, 1, 2, dan 8. Gampang kan? Oke, lanjut. Penjumlahan dua bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, lihat di sini. Langsung kita ke contohnya. 12 ditambah 23 35. Ini gampang ya kalau saya ajarin. Tapi kalau biasanya saya untuk tambah-tambahan tuh tidak usah pakai dihitung ini, tinggal misalnya 13 ditambah 14 misalkan. 3 tambah 4 berapa? 1 tambah 1 berapa? Ini 7, ini 7. Misalnya ini 19, ini 13. Nah, ini 9 tambah 3 lebih nih. 9 tambah 3 kan lebih. Kan menjadi 12. Duanya sini, satunya disimpan di sini. Simpan untuk yang depannya. Jadi 1 tambah 1 2 tambah 3. Jadi seperti itu. Oke, hapus. Untuk yang selanjutnya adalah min 17 ditambah min 18. Oke, min 17 tambah min 18. Misalnya sini saya punya min 2 ditambah yang kecil aja min 3, itu jawabannya min 5. Anggap aja ini adalah hutang. Ini juga hutang. Di hutang ditambah hutang nambah hutang. Di min 5. Oke. Lanjut. 90 ditambah min 20 sama dengan 70. Betul. Cara gampangnya lagi seperti ini. Misalnya 8 ditambah min 2, bukan 10 min atau 10. Itu salah. Yang benar adalah 6. Lah kok bisa? Ini anggap uangmu. Ini kamu bayar hutang. Jadi secara gak langsung plus ini menjadi kurang jika diingat-ingat, jika minnya itu lebih besar daripada positifnya. Seperti itu. Lanjut kita yang ketik. 100 ditambah min 215 sama dengan min 115. Oke, ini juga sama. Jadi seperti tadi min 5 itu ditambah 2 sama dengan bukan 7, bukan min 7. Itu salah. Tapi yang benar adalah min 3. Kenapa? Karena 5 ini adalah hutangnya dan 2 ini bayarnya. Jadi hutangnya ini lebih besar daripada yang bayar. Jadi sisa ini min 3 ini adalah sisa hutangmu. Seperti itu cara simpelnya. Tapi juga ada yang misalnya kita pakai 6 dikurangi min 2. Ini hasilnya menjadi 8. Kenapa? Ini karena minus ketemu minus itu menjadi simbolnya tambah. Jadi secara nggak langsung ini seperti 6 ditambah 2 8. Nah ini minus ketemu minus. Oke. Di sini lanjut ke pengurangan dua bilangan bulat dapat ditentukan dengan penjumlahan bilangan bulat pertama dengan lawan bilangan bulat kedua. Di sini 60 minus 30. Nah ini seperti tadi di contoh ya, plus jadi plus. Nah jadi plus nih. Nah jadi plus, minus jadi plus. Ini sudah jadinya. Lanjut ke perkalian aja. Perkalian 75 dikali 5 jadi sama dengan 375. Min 4 dikali min 13. Oke. Dengan 52 dan min 25 dikali 7 min 175. Seperti itu ya. Kita lebih simpel aja, gak usah ribet-ribet. Jadi misalkan saya punya min 2 dikali min 3 itu hasilnya hasilnya 6. Min 2 dikali 3 hasilnya
min 6, min 3 dikali 2 hasilnya min 6, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, jadi jika minus dikali dengan minus hasilnya jadi plus, plus dikali plus hasilnya plus atau positif ya. Oke, lanjut pembagian. Nah, pembagian ini hampir sama dengan perkalian, jadi kita skip aja untuk pembagian. Di sini pembagiannya 49 dibagi 7 sama dengan 7 karena positif sama positif. Min 135 dibagi min 15 sama dengan 9, sama-sama minus, dan hasilnya harus plus. Dan minus dibagi dengan plus hasilnya minus, plus dibagi dengan minus hasilnya minus. Oke, lanjut ke operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, sini ada contohnya. 500 dikali min 4 dibagi 25 dikali 2 sama dengan 500 dikali min 4 dibagi 50. Oke, gak usah ribet-ribet. Nah, jadi di sini misalkan saya punya 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 2. 3 kali 2 nya turun, ditambah ini dulu karena kenapa? Ini lebih tinggi, lebih kuat lah, tambah 10. Baru setelah itu dikerjakan yang ini. 3 kali 2 nya 6 ditambah 10 itu 16. Oke, jadi saya kasih tahu tangga-tangganya. Maaf jelek. Oke, di sini ada plus tambah dan kurang. Sini kali dan bagi, di sini adalah kurung. Jadi jika ada kurung sama kali, yang diutamakan adalah kurung dulu. Tapi jika kali ketemu dengan tambah atau kurang, maka yang diutamakan adalah kali dan bagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, gak usah pusing-pusing. Lanjut. Oke, pembulatan dan penaksiran. Untuk menaksir hasil operasi hitung, bulatkan setiap bilangan terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Kita bulatkan saja. Di sini ada contoh 7.256 dibulatkan menjadi 7.260. Oke, ratusan, terus ribuan. Dilihat dulu. Nah, oke, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya uang 5.000, punya bilangan ya 258. Ini kalau dibulatkan puluhan terdekat, nah di sini puluhan terdekat itu menjadi 5.260. Puluhan terdekat. Kalau ratusan terdekat 5.258. Untuk ratusan terdekat itu menjadi 5.300. Kenapa seperti itu? Karena ini 200-nya ini sudah melebihi dari angka 50-an. Jadi kan 100 kan dikali dibagi 2 50 kan. Nah, ini sudah lebih, meskipun sedikit lebih, masuk ke 5.300 jika dibulatkan ya. Kalau saya biasanya saranin ya dibulatkan untuk uang ya ratusan sini. Nah, yang ketiga ini, ya kan 5.000 tetap sama 258 sama dengan itu hasilnya 5.000. Lah, kenapa kok 5.000? Karena untuk mencapai 1.000 itu kalau dibagi 2, tengah-tengahnya 500 seperti itu. Karena ini 200 Mas Ian, jadi 5.000 ini tidak bisa nambah menjadi 6.000 atau dibulatkan menjadi 6.000. Sebab itu saya taruh ke 5.000.
memang dibuatkan seperti itu untuk ke ribuan. Ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Oke, lanjut. Taksirlah hasil operasi itu berikut ke ratusan terdekat. 845 ditambah 169 menjadi 800 ditambah 200. Oke, jadi misalkan saya punya, misalkan ini ya jangan banyak, 56 lah ditambah 21. Nah, untuk seperti tadi, untuk taksirlah hasil operasi itu berikut menjadi bulatan, dibulatkan. Itu 56 ini karena sudah melebihi dari angka 5 untuk satuannya, kan yang untuk menjadi puluhannya kan ini sampai 1 sampai 10, kalau setengah-tengah 5. Nah, ini sudah lebih dari 5. Jadi ini 60 ditambah 21 lah. Untuk sampai ke 10 kalau dibagi 2 kan 5. Ini kenapa masih 1? Jadi di sini yang paling dekat yaitu 20 kembali lagi. Karena tidak lebih. Jadi hasilnya berapa? 80 jika ini masuk ke hitungan seperti di buku ini. Oke. Ini jelas ya. Terus saya akan pilihkan salah satu soal. Memang ada jawabannya, tapi kita bahas bareng-bareng. Di sini ada jika hasil dari 76 dikurangi 30 dikali min 4 ditambah 150 sama dengan n. Nilai n adalah. Berarti kita harus mengerjakan ini dulu. 76 ini ada jawabannya, tapi tidak saya turunkan ke ya, biar sama-sama kita ngitung, Pak. Terus ini 76 dikurangi 30. Nah, dikali min 4 ditambah 150. Kita 10. Oke, yang dikerjakan ini dulu. 76 dibagi 30 sama dengan 46. Kita turunkan sini aja, 46 ya kan. 6 nya kita buang aja karena ini 0. 46 dikali min 4 ditambah 150. Loh, katanya kali lebih besar, lebih tinggi derajatnya. Ingat, kurung ini lebih tinggi lagi dibanding kali. Oke, setelah 46 dikali min 4, ingat ini 46 nya positif, min 4 nya negatif, jadi hasilnya tetap negatif. Jadi min 184 ditambah 150. Min 184 ditambah 150 ini karena minnya lebih besar, utangnya lebih besar dibanding yang kamu bayar, ini 150, maka ini tetap min. Nah, minnya itu min 34. Jadi yang benar adalah yang C, min 34. Oke, jelas ya. Ini untuk bab 1 nih. Ini sudah selesai semua, tinggal besok ke yang bab kedua. Langsung cepet ya, langsung. Bab kedua ini agak banyak dikit, nanti saya bagi menjadi 2 part. Oke, gampang kan? Matematika sangat gampang. Nah, lanjut kita next ke hari berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.